Ya, Anda kembali bersama The Headlines. Ya. Kalau ini kan sudah maju ke depan, kemudian sudah diberikan surat untuk penggantian calon Kapolri yang baru, Badrodin Haiti, dan Presiden juga akan datang ke DPR, bukan ya, hari Senin untuk kemudian bicara dengan pimpinan, begitu. Kira-kira nih kalau kita membayangkan dengan kondisi seperti sekarang ini, cukup kondisif suasananya nanti? Ya, sebetulnya tergantung antara sekarang sampai Senin apa yang terjadi di balik layar. Ini kan sebetulnya yang menyedihkan. Kalau patokannya sekarang tampaknya baik-baik aja tuh. Ya, artinya deal-dealnya sudah terjadi. Ini kan ya memang politik itu mencari deal ya. Tapi kan ada deal yang beretika dan untuk kepentingan bangsa, ada yang deal untuk kepentingan kelompok atau bahkan kepentingan perseorangan. Ya, kita berdoa saja mudah-mudahan deal ini untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan perseorangan atau kelompok. Walaupun mungkin doanya mesti keras banget tuh. Karena kalau tidak salah, semua sebenarnya di DPR tidak bermasalah dengan Pak Badrodin Haiti, begitu kan? Apakah saya salah? Ada yang bersoal dengan Pak Badrodin Haiti? Ya, sebenarnya kita tidak mempersoalkan karena Badrodin dari segi karir, jenjang kepangkatan beliau memenuhi syarat seperti yang diamanahkan oleh Undang-Undang Kepolisian. Yang jadi masalah adalah mengapa ya, karena kan begitu tadi, seperti saya katakan tadi, sudah diparipurnakan, tiba-tiba tidak jadi, ya, kemudian hanya mengirim surat. Seharusnya kan ada penjelasan. Seperti tadi itu penjelasan misalnya karena ada perdebatan di masyarakat. Ya, perdebatan artinya kan Presiden tentu punya intelijen, ya kan? Dia bisa mendapat informasi tentang ini, tentang itu. Nah, disitulah disampaikan nanti. Kalau dalam surat itu kan mungkin terlalu panjang, Presiden akan menceritakan semua kejadian-kejadian terkait kalau misalnya Budi Gunawan tetap dilantik begitu loh. Karena saya membayangkan konklusinya akan sama, bahwa memang ada penjelasannya nanti akan sama juga garis besarnya perdebatan di masyarakat. Ya, kalau saya lihat, saya baca itu surat itu ya. Sebenarnya memang surat itu tidak lengkap. Dia meloncat. Ya, saya beri contoh misalnya karena pernah dinyatakan sebagai tersangka, tapi tidak ada kata bahwa setelah peradilan itu dia dinyatakan tidak terjadi tersangka. Harusnya walaupun misalnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa dia tidak menjadi tersangka, tapi karena ada misalnya keributan dalam masyarakat, kemudian pro kontra, itu baru teman-teman di DPR saya pikir tidak merasa ada jam gitu ya, ada sesuatu yang melompat. Gitu. Saya rasa saya bisa memahami kenapa suratnya begitu. Karena kalau kita baca keputusan Sarpin, sebetulnya yang tidak jadi tersangkanya itu karena Sarpin menyatakan KPK tidak berhak memeriksa Budi Gunawan. Jadi bukan apakah cukup bukti untuk Budi Gunawan sebagai tersangka. Sehingga dengan dilimpahkan sebagian paling tidak kasus ini ke kejaksaan, potensi untuk menjadi tersangka itu tetap ada. Jadi keputusan Sarpin itu tidak memastikan bahwa Budi Gunawan tidak mungkin jadi tersangka. Tapi sekedar menyatakan KPK tuh nggak berhak menyatakan tersangka karena dia tidak punya hak untuk mengusut kasus ini. Jadi, prosedurnya yang dibatalkan oleh Sarpin. Prosedur penetapan tersangkanya yang dibatalkan. Sementara substansinya itu tidak, kejahatannya itu memang masih debatable. Ada yang mengatakan hilang, tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi dengan dilimpahkannya ke kejaksaan itu menunjukkan bahwa tindak pidana kejahatannya itu tidak hilang gitu. Tidak hilang gitu ya. Jadi betul-betul sekarang Dewan menunggu bagaimana Presiden menjelaskan hal itu. Iya, terutama juga bagaimana kemudian Presiden mampu memastikan bahwa pasca pergantian BG itu soliditas di tubuh kepolisian itu maksudnya benar-benar aman gitu loh ya. Kita tidak ingin kemudian nanti ketika misalnya BG gagal diangkat menjadi Kapolri, tiba-tiba ada pergerakan-pergerakan di kepolisian yang kemudian itu juga akan meruntuhkan kewibawaan Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Jadi untuk apa kemudian Badrodin jadi Kapolri pegang tongkat tapi dia tidak punya istilahnya daya dorong yang kuat untuk menggerakkan reformasi di tubuh kepolisian. Mungkin nggak kemudian pimpinan Dewan mendesak BG yang dilantik? Saya pikir dengan situasi seperti ini agak kecil peluangnya. Saya kira beliau sangat santun. Padahal kalau pakai bahasa gaul anak mudanya itu kan kira-kira gini. Kau yang mulai, kau yang akhiri dong kan kira-kira gitu. Dia bilang Presiden yang memulai masalah ini, jangan kita yang dikasih sampahnya gitu. Jangan kamu mau makan nangkanya kita dikasih getahnya. Ya kalau kamu mau makan nangkanya, getahnya juga makan, kira-kira gitu bahasa terangnya ya.
Ya itu kan seperti lagu sebenarnya. Mirip lagu. Ya memang begitulah kenyataannya. Ya kan dia memulai, dia mengakhiri. Ya kan. Ya artinya dendang itu kan biasanya dilantunkan sama Budi Gunawan layaknya kan. Ya dia seharusnya menyanyikan lagu itu kepada Presiden Jokowi. Ya kalau saya lihat sih apa namanya itu ya menjawab tadi Bung Nasir Jamil ya. Seseorang itu kalau memang udah kemudian memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di sebuah angkatan ya, baik itu Polri ataupun TNI, dia pasti memiliki kewenangan yang penuh ya. Dan kemudian kalau memang ada yang nakal-nakal misalnya BG dengan apa tuh mereka yang menjadi pendukungnya ya, itu saya pikir Badrodin sebagai Kapolri nantinya itu akan bisa mengambil satu tindakan tegas. Kenapa demikian? Karena kan kita tahu garis komando itu memang harus ditegakkan dalam suatu apa namanya itu institusi seperti kepolisian ataupun TNI, sebab kalau itu tidak berjalan itu kita akan kembali ke tahun 50-an ya, di mana kemudian apa itu warlord itu di daerah itu masih ada. Itu saya pikir bukan masanya lagi, dan saya yakin Pak Badrodin dengan posisinya nanti yang baru ya, dia akan mampu kalau iya jadi definitif Kapolri gitu ya. Kalau itu kemudian dia nggak jadi lagi, ya itu yang kemudian akan menimbulkan satu tanda tanya besar lagi gitu. Tapi lepas dari ya kita akan bahas soal kepolisian itu sendiri nanti di segmen lain. Tetapi kita lihat kalau kita Presiden menghadapi Dewan sekarang ini kan, tadinya KMP melawan KIH gitu kan. Tapi yang sekarang ini lebih Presiden menghadapi partainya sendiri, karena kita lihat yang paling keras kan PDIP. Terutama siapa namanya itu Masinton ya. Jadi ya itulah yang disebut dalam politik itu tidak ada teman abadi dan tidak ada musuh abadi. Ini praktek yang paling nyata dari politik. Iya, kita akan bahas tentang konstelasi di DPR ini dan bagaimana Presiden kemudian menghadapinya sesaat lagi. Kami akan kembali untuk Anda.